kita adakan. Maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU. Itu tidak boleh. Wong ini satu ini. Gitu. Saya kira sahabat-sahabat dengarlah, sekarang ini PBNU mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman. Lalu orang ribut, gimana? Enggak menghormati orang itu. Bukan begitu. Ini karena soal koherensi organisasi. Gitu. Kalau jadi gini masalahnya itu Jatman, ini baru belakangan kita temukan. Ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU dengan akte notaris sendiri gitu. Itu 2019 dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, tidak tahu apa Idaroh Suubiyah itu cabang-cabangnya Jatman tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Gitu. Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dan sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan Kongres. Nah sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU. Itu tidak boleh. Wong ini satu ini, gitu loh. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, bisa dimengerti ya. Nah kalau soal komunikasi kita sudah jalankan, soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rois Am itu sudah mengirim utusan salah satu Rois Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana? Kita harus ngitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelola ini jelas, ini konsolidasi tata kelola dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya, termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PBNU, Jatman dan lain sebagainya. Ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Sebenarnya ketum kita itu sudah diperingatkan lama. Kita semua tahu bagaimana ketum ini, sikap ketum ini kepada Khabib Dobolowi, Khusnudon. Nah, sebenarnya sudah diingatkan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Wong maling kok di Khusnudoni. Ya akhirnya isi rumah kita habis. Jelas kan? Sudah tahu orang itu maling kok masih di Khusnudon, ya habislah rumah kita. Sudah tahu LBY itu berani mendistorsi sejarah NU, munculnya nama kakeknya, terus narasi yang dibangun dia bersama para jongosnya itu. Kenapa Habib Lutfi bersemangat memelihara NU, membesarkan NU? Ya karena kakek kami itu salah satu pendirinya. Dan begitu kan, perilaku orang-orang yang mengaku-ngaku seperti itu. Makanya kalau urusan mengaku-ngaku serahkan kepada Khabib. Mereka itu ahlinya ahli gitu. Nah, sudah tahu maling
di husnudhoni. Akhirnya Jatman ini mau diakuisi juga, diaku kan di SK Kemenkumham itu ada ahunya, itu didaftarkan 2019 sewaktu menjadi Watimpres itu loh. Iya, lama-lama kalau kita husnudon kepada maling ya seluruh banomnya NU itu ya habis, diklaim dihak ciptakan oleh mereka. Wong lagu Yahlal Waton, Subhanul Waton saja dihak ciptakan oleh Kabib Dobolowi ya. Ini fakta loh. Mereka itu seperti itu tipikalnya. Nggak punya malu atau gimana, entahlah. Tapi yang jelas ini sesuai fakta dan data. Berani-berani banget. Makanya kalau urusan ngaku-ngaku cucu Nabi saja mereka pede, woy. Seharusnya malu pada saat tidak mampu membantah tesis Kiai Imad, tidak mampu memverifikasi, membuktikan dirinya itu sebagai dzurriyyah Nabi melalui apapun, entah itu tes DNA atau yang lainnya. Kan malu toh. Kalau orang yang punya malu itu pasti malu. Tapi kan yang terjadi tetap ngeyel. Mereka tetap menganggap bahwa dirinya itu termasuk dzurriyyah Nabi. Jadi jelas husnudon kepada maling ya akhirnya isi rumah kita akan habis. PBNU itu ibarat rumah, isinya Jatman diambil, nanti Ansor diambil, kan itu tuh, Fatayat diambil. Selesai. Makanya kami yakin kalau melihat fenomena seperti itu, ketum pasti mikir mau husnudon lagi. Itu bayangkan loh, itu yang kalem loh, yang terkenal NKRI banget, yang terkenal wawasan kebangsaannya, itu perilakunya seperti itu, apalagi yang lainnya. Nggak usah diomong kan, jelas kan, jelas. Makanya ngeri. Makanya kalau berbicara tentang Kabib Dobolowi itu tidak ada habisnya. Jadi ada saja topik-topik yang menarik yang bisa kami suguhkan kepada pemirsa setia channel kami ya itu. Tidak akan ada habisnya, betul itu. Ya karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan terus-menerus. Makanya membiasakan berperilaku baik itu penting agar supaya perilaku kita itu ya baik lah. Membiasakan ngaku-ngaku ya akhirnya kebablasan seperti ini. Apapun diakuisi. Jatman tokoh pendirinya dirubah. NU ada perubahan lagi menurut pengakuan kan itu. Nah, yang parah lagi Jatman didaftarkan di Kemenkumham. Nah ini kan ngaku lagi gitu. Jadi ini semakin apa ya, mempertegas bahwa Kabib itu sukanya ngaku-ngaku. Bayangkan loh, kita mencoba untuk memberikan analisa yang kalem saja perilakunya seperti itu. Dulu kami percaya dengan LBY. Oh, betul percaya, sering kami ngawal sana kemari dulu tapi. Nah, kalau sudah tahu kan perilakunya, tabiatnya seperti itu. Wah, ya sudah. Itu yang kalem. Apalagi yang kasar. Lebih parah lagi kan. Ini sangat logis. Makanya kalau masih husnudon menurut kami ya, aduh, gimana ya, berlebihan lah. Wong sudah tahu maling, tabiat mereka suka ngaku-ngaku, kok masih dihusnudoni. Ya akhirnya remuk lah kita, isi rumah kita akan habis. Iya, digondoli satu-satu. Jatman hari ini digondol di SK Kemenkumham kan, besok apalagi itu Fatayat. Aduh, muslimat berat kan, berat. Ini seharusnya menjadi catatan kan, buat ketum
PBNU untuk ya suatu ketika jangan khusnudon terus lah, suatu ketika ya kita objektif dengan fakta dan data yang terjadi gitulah. Kalau kita masih khusnudon ya akhirnya muncullah masalah-masalah baru yang pelik, yang bikin pusing kan gitu. Ya iya, dari awal sebenarnya itu sudah ada sebagaimana yang disampaikan oleh Ketum PBNU itu. Karena mereka itu eksklusif, tidak terbuka dari iya 4 periode 20 tahun lebih dipimpin LBY Jatman itu. Tanpa adanya komunikasi, tidak koheren kata Ketum PBNU. Ya akhirnya kan jeder 2019. Walaupun itu belum masanya Ketum itu. Ya. Jeder. Akhirnya meledak kan. Nah, ada SK Kemenkumham tanpa koordinasi. Terus jongosnya Habib itu menghibur diri. Tujuan kami ya, mencari pembenaran. Biasa maling itu tidak pernah ngaku kalau maling. Kalau ngaku ya penjara penuh. Ini logikanya seperti itu. Maling itu walaupun maling ya tidak pernah ngaku, ya cari pembenaran lah. Kami itu bikin SK Kemenkumham itu agar supaya enak lah. Seumpama ada persyaratan Kemenkumham kan tidak repot-repot ke PBNU. Seumpama ada bantuan dari pemerintah kan enak kalau punya SK untuk melindungi aset-aset. Itu alasan-alasan. Iya kalau bikin SK koordinasi dengan PBNU karena Jatman itu yang punya PBNU. Benda cari pembenaran berarti udah ada koordinasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketum PBNU kita gitu loh. Kan tidak koordinasi selama ini. Diam-diam baik, tahu-tahu jeder ada SK Kemenkumham. Nah itu kami yakin kalau sudah terjadi seperti ini, masihkah khusnudon? Nah iya, ya sudah tahu maling kok di khusnudon ya, akhirnya isi rupa kita kan habis loh saudara-saudaraku. Nah ini fair, ini harus kita akui gitu loh. Terus tidak ada rumusnya maling itu ngaku. Maling itu pasti cari pembenaran. Kalau ngaku ya penuh lah penjara. Logis itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.